الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saatnya kita bertafakkur atas satu perintah yang mesti disampaikan setiap Jumat, yakni wasiat takwa sebagai rukun dari rukun-rukun Jumat. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Sebentar lagi akan tiba hari yang disebut dengan hari raya, yakni Idul Adha. Satu hal yang sudah maklum dan dalam pandangan setiap umat Islam, hari raya adalah hari yang penuh agung dan mulia, serta diagungkan, dibesarkan oleh umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha adalah dua hari yang mulia. Tetapi kali ini khatib tidak akan berbicara kemuliaan Idul Fitri dengan Idul Adha, melainkan mengembalikan pemahaman yang semestinya kita ingat selalu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hari yang paling agung itu bukanlah Yaumul Adha dan Yaumul Fitr, tetapi hari yang paling agung itu adalah hadza yaumul Jum'ah. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada. 7 hari Allah ciptakan, siang dan malamnya. Dan hari yang paling mulia, di mana hari terbit matahari pada hari itu adalah hari Jumat. Oleh sebab itu kita diingatkan dalam surah khusus, yakni surah Al-Jumu'ah, agar selalu ingat untuk berzikir di hari Jumat. Dan tidak ada aktivitas yang paling mulia di hari Jumat selain dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan melaksanakan sholat pada hari itu, dengan bertasbih, bertahmid, membaca Al-Quran, dan bahkan bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh waktu yang ada, malam dan harinya, digunakan untuk taqarrub ila Allah dengan zikir, membasahi lisan kita dengan menyebut asma Allah Azza wa Jalla.
Oleh sebab itu ada beberapa keutamaan hari Jumat sehingga kita bisa memberikan prioritas dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah. Yang pertama, hari Jumat adalah hari diciptakan Nabi Adam, dan hari itu juga diturunkan ke muka bumi, dan hari Jumat juga hari diampunkan dosanya Nabi Adam, dan tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maka malaikat, langit dan bumi serta gunung-gunung setiap hari Jumat bergetar, merasakan ketakutan karena mereka juga adalah makhluk Allah. Takut mengapa? Takut terjadinya hari kiamat pada hari itu. Dan Jumat adalah hari terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itulah kemudian umat Islam diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat. Kapan? Min yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Apa yang kita lakukan? Bersegeralah untuk mengingat Allah. Bagaimana kita bersegera? Dijelaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan keutamaan hari Jumat dan bagaimana berangkat ke tempat kita melaksanakan sholat Jumat. Di pagi hari kita berbersih, mandi dengan sempurna, mengenakan wangian dan pakaian yang bagus. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakaian yang terbaik kita. Melangkah kita ke masjid untuk sholat Jumat. Setiap langkah kita dicatat amal ibadah setahun. Malamnya kita qiyamul lail dan siangnya kita berpuasa. Kapan kita akan sanggup melaksanakan ibadah seperti demikian? Tetapi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemudahan untuk menggapai keutamaan itu dengan langkahnya menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Lalu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk terdekat dengan khotib yang menyampaikan khutbah dan mendengarkan dengan penuh kekhusyuan. Tidak berbicara pada saat khutbah, karena berbicara pada saat khutbah dapat menggugurkan keutamaan Jumatnya itu sendiri. Dan tidak juga mengganggu jamaah lainnya dengan langkahnya menuju saf terdepan, dengan memisahkan antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Inilah keutamaan kita melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang datang pada saat pertama atau jam pertama di pagi hari, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban satu ekor onta. Siapa yang datang pada jam yang keduanya, maka seperti dia berkorban seekor sapi. Siapa yang datang pada jam ketiganya, maka dia seperti berkorban seekor kibas yang besar. Siapa yang datang pada jam keempatnya, maka seperti ia berkorban seekor ayam. Dan siapa yang datang pada saat-saat terakhir, maka dia seperti berkorban sebutir telur. Lihatlah betapa perbandingan antara onta dengan telur. Berapa harga onta dan berapa harga telur. Demikian keutamaan berpagi-pagi melaksanakan sholat Jumat. Namun terkadang kita abaikan dan kita lalaikan keutamaan ini. Maka sama sedikit orang yang di pagi hari sudah menanti kedatangan azan Jumat, melainkan banyak orang yang menanti azan berkumandang baru masuk ke dalam masjid, sementara malaikat sudah menutup catatannya. Ini menjadi perhatian kita bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat juga hari diampuni dosa-dosa kita. Karena tidaklah antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, melainkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, hari Jumat adalah hari diijabah doa-doa. Tidak ada saat yang paling mustajabah dibandingkan dengan saat di dalam hari Jumat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada satu saat pada hari Jumat bila seseorang memohon kepada Allah permohonan yang baik, bukan permohonan yang buruk,
bukan permohonan yang diharamkan, maka niscaya pasti Allah akan ijabah doanya. Dan rahasia waktunya, namun ulama berijtihad tentang waktunya, di antaranya berpendapat adalah antara khutbah 1 dan khutbah 2 pada saat khatib sedang duduk di kursi mimbar. Yang kedua pendapat ulama adalah antara asar dengan maghrib. Maka banyak juga ulama yang mengamalkan pendapat ini sehingga selesai sholat asar tidak berpindah dari tempat duduknya sampai terbenam matahari, sampai adzan maghrib berkumandang, membasahi lisannya dengan zikrullah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat diberikan pahala 1 tahun setiap langkah kita menuju ke masjid. Di hari Jumat dibebaskan siksa kubur. Janji Allah, siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat, malam ataupun siangnya, maka akan terbebas dari siksa kubur. Maka kita memohon kepada Allah agar nanti Allah ambil kita, Allah cukupkan masa kita di bumi ini pada hari yang mulia, yakni malam Jumat atau siang hari Jumat, sehingga kita terbebas dari siksa kubur. Yang keenam, hari Jumat adalah hari yang sangat diutamakan bersolawat. Memperbanyak solawat akan memperdekat posisi kita di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak yaumil qiyamah. Dan Nabi sendiri yang menyatakan siapa umatnya yang paling dekat derajatnya, posisinya dengan Nabi nanti, dialah umatnya yang terbanyak bersolawat. Maka Nabi menyatakan perbanyaklah solawat di hari Jumat, karena setiap solawatmu akan disampaikan kepadaku, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersolawat 100 kali di hari Jumat karena keikhlasan semata-mata karena Allah. Allah akan kabulkan kita 100 hajat, 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat. 30 hajat di dunia akan dijawab oleh Allah dengan bersolawat 100 kali, dan 70 hajat di akhirat nanti. Siapa yang tidak punya hajat di dunia, siapa yang tidak punya keinginan baik di dunia, semua kita punya, apalagi di akhirat nanti semua kita memiliki keinginan dan harapan. Maka cara menggapainya adalah dengan bersolawat 100 kali di hari Jumat. Dan yang ketujuh adalah jangan pernah kita berbuat lagau selama kita melaksanakan sholat Jumat dan di hari Jumat. Jangan dijadikan hari Jumat sebagai hari permainan. Jangan dijadikan hari Jumat sebagai hari kita lupa atau banyak melalaikan kita kepada Allah, tetapi jadikan sebagai hari banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama saat kita melaksanakan Jumat, hindarkan sifat-sifat lagau, berbicara pada saat khutbah, menyampaikan khutbahnya, khatib sedang menyampaikan khutbahnya, dan juga menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan yang tidak mengandung nilai zikrullah. Dan itulah diantara sekian banyak keutamaan-keutamaan Jumat yang kiranya menjadi perhatian kita. Kalau sekiranya kita tahu akan keutamaan itu, pasti kita akan meninggalkan segala aktivitas kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, apabila kita sudah selesai melaksanakan aktivitas Jumat, silahkan kemudian kita bertebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bermaksiat, mencari karunia Allah. Karena karunia Allah senantiasa tersebar bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjalankan ketakwaan. Janganlah kita seperti umat terdahulu pada sebelum memahami tentang bagaimana Islam. Ketika khutbah sedang berlangsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meninggalkan Rasulullah, hanya ditinggalkan dengan beberapa sahabat saja. Meninggalkan Rasulullah karena lagau melihat perniagaan. Maka turunlah ayat yang dimaktubkan di dalam surah Al-Jumu'ah tadi. Pada saat dulu konon khutbah itu didahulukan, sholat itu didahulukan sebelum khutbahnya, sama dengan Idul Fitri. Konon khutbah Jumat itu setelah sholat Jumat, tetapi karena banyak
yang lalai, yang kemudian meninggalkan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berubah syariatnya, khutbah terlebih dahulu, baru kemudian Jum'ahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan Jum'ah dan kita bisa melaksanakan ibadah di hari Jum'ah dengan seikhlasnya dan sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن أصحابه وقرابته والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.